2020 minyak curah tinggal sejarah. Bagi Anda mungkin masih ada beberapa yang familiar dengan gayung seperti ini dan juga drum minyak, khususnya minyak goreng. Ini sepertinya akan segera menjadi sejarah, padahal sebenarnya sudah ditetapkan sejak 2014 bahwa kita akan meninggalkan gayung minyak goreng dan juga drum minyak goreng seperti ini, berganti menjadi kemasan plastik yang kece dengan brand yang beraneka ragam. Tapi rupanya baru akan bisa terrealisasi 100%, rencananya sekali lagi diterapkan di Januari 2020 nanti. Mari kita bahas 2020 minyak curah tinggal sejarah. Mengapa harus menjadi sejarah? Karena banyak sekali statistik minyak goreng menunjukkan bahwa minyak goreng dalam kemasan sesuai dengan relevansi dan juga kekiniannya memang fungsi security atau keamanannya juga diperlukan untuk melindungi para konsumen. Ini statistik minyak goreng di tanah air. Total produksi nasional minyak goreng di Indonesia sebesar 14 juta ton per tahunnya. Jangan lupa minyak goreng dengan berbagai macam merek ini juga produk turunan dari CPO. Indonesia adalah eksportir CPO terbesar selain Malaysia. Jadi memang sudah saatnya kita menyajikan kualitas end produk turunan CPO berupa minyak goreng dalam kemasan yang juga lebih terjamin baik dari sisi higienitas maupun keamanan. 14 juta ton per tahun kita produksi sendiri dari dalam negeri. Ternyata alokasi pemenuhan domestik dari angka 14 juta ton per tahun ini hanya kita serap, hanya kita gunakan untuk dikonsumsi oleh domestic market kita di 5,1 juta ton per tahun. Ini alokasi pemenuhan kebutuhan produk minyak goreng untuk dalam negeri. Angkanya di 5,1 juta ton per tahun, dengan produksi kita potensinya mencapai 14 juta ton per tahunnya. Nah, dari angka 5,1 juta ton per tahun pemenuhan domestik kebutuhan minyak goreng ini, ternyata 50% dari angka ini konsumsi domestik kita masih dalam bentuk minyak goreng curah, bukan dalam bentuk kemasan seperti ini. Tadi Anda lihat ada gayung minyak goreng, ada drum-drum minyak goreng di sana, bungkusnya dimasukkan ke dalam plastik atau mungkin botol yang dibawa oleh para pembeli sendiri. Ini bukan hal yang aneh kalau kita bepergian ke daerah-daerah terpencil atau mungkin warung-warung kecil, masih sangat umum kita jumpai. Ini akan coba digeser oleh pemerintah. Kebiasaan membeli minyak dalam bentuk curah dimasukkan ke dalam plastik. Ternyata 50% konsumsi domestiknya masih dalam bentuk curah, dan ini akan segera dirubah oleh pemerintah, kebiasaan dari para konsumer di Indonesia. Kelemahan minyak goreng curah, mengapa sih kita harus mulai waspada membeli minyak goreng dalam kemasan plastik, diberi karet, dimasukkan ke dalam drum minyak menggunakan gayung minyak goreng tadi? Karena ternyata dari sisi produksi dan juga distribusi tidak bisa dijamin 100% keamanannya. Kita berbicara mengenai asal dan juga pembuatan, pabrikannya dari mana, kemudian cara pengolahan minyaknya sehingga akhirnya menjadi produk akhir berupa minyak goreng ini seperti apa, tidak bisa terlacak karena tidak ada kode-kode dan sebagainya. Potensi bahan campuran dan olahan ulang, ini kasus miris yang masih saja sering terjadi di Indonesia. Minyak goreng, tapi minyak goreng ternyata hasil oplosan atau minyak goreng lama yang dikumpulkan dari beberapa restoran besar hingga rumah makan, warteg-warteg kecil, dikumpulkan jadi satu, dimasukkan ke dalam drum, ditambahkan bahan-bahan kimia berbahaya sehingga minyak tadi yang diolah ulang dan juga dicampur bisa menjadi bening. Nah, ini nanti diharapkan bisa terhilangkan potensi kasus-kasus yang dianggap berbahaya ketika kita membeli minyak goreng dalam bentuk curah. Ini kelemahannya. Kelebihannya apa? Mengapa kita harus mengamini dan juga meyakini instruksi dari pemerintah ini ada baiknya untuk kita? Karena dengan menggunakan minyak goreng dalam bentuk kemasan ini harganya lebih terjamin, tidak ada perbedaan harga minyak yang signifikan, tidak terlalu murah, tidak juga terlalu besar. Karena pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi yang diatur dan ditetapkan oleh pemerintah, HET-nya paling tidak di 11 ribuan per liter. Kemudian lebih higienis, terjamin mutu dan keamanannya dengan kemasan yang terpantau semua informasi-informasi penting yang Anda perlukan sebagai seorang konsumen. Ada expiry date, kemudian tanggal produksi, kode produksi, siapa atau pabrikan mana yang memproduksi minyak ini, dan tentu saja bahan-bahan minyak yang ada. Meskipun bahan utamanya adalah produk turunan CPO, kita tahu beda brand, biasanya ingredients atau kandungan olahan minyaknya juga berbeda. Ada vitamin dan sebagainya yang ditambahkan di sana. Selain
Selain itu, dari sisi ekonomi dan bisnis dipercaya juga ketika kita membuat, mengedarkan, mendistribusikan dan memproduksi minyak goreng dalam kemasan, ini juga akan menguntungkan industri-industri pengemasan khususnya yang ada di daerah-daerah. Dan menariknya dari hasil perbincangan Kemendak khususnya dengan para produsen, ini produsen di tanah air bahkan sudah bersedia untuk mengurangi laba mereka untuk membuat kemasan ini selama ini ada persyaratan yang mereka harus penuhi dan juga menguntungkan mereka dari sisi bisnis. Kewajiban kemas minyak goreng ini juga merupakan bagian dari program strategis yang sudah ditetapkan pemerintah sebenarnya sudah lama, bahkan dari 2014, yaitu program peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Menumbuhkan industri pengemasan, dengan demikian industri-industri pengemasan yang tersebar di beberapa daerah dan kota bisa ikut merasakan manisnya berbisnis di pengemasan minyak goreng ini. Ini adalah kelebihannya manfaat minyak goreng kemasan. Kemudian kita bahas, kita runut lagi mengapa baru akan diberlakukan rencananya 100% di 1 Januari 2020. Ini akhirnya Kemendak meresmikan sekali lagi program wajib kemas minyak goreng Indonesia bebas minyak curah. Ini ada pengunduran beberapa waktu. Mengapa waktu itu diundur? Karena waktu itu dianggap ada beberapa hal yang belum siap baik dari distribusi maupun dari sisi pabrikan di sana. Setelah pengunduran beberapa waktu bersama dengan industri minyak goreng yang tersebar di tanah air, akhirnya seluruh produsen wajib menjual, mendistribusikan dan juga memproduksi minyak goreng dalam kemasan dengan harga 11.000 sebagai HET tadi. Kewajiban ini juga sempat ditunda karena belum siapnya produsen-produsen minyak goreng waktu itu untuk memperluas baik unit pengemasan maupun menumbuhkan industri pengemasan di daerah-daerah. 2014 ini sudah direncanakan, sudah banyak dibicarakan dan bahkan program sudah dilakukan di beberapa kota. Kalau kita lihat di urban area atau kota-kota besar sebenarnya sudah jarang sekali kita jumpai gayung-gayung minyak goreng dan drum, meskipun ada di warung-warung itu pun sangat terbatas karena semuanya sudah terbiasa menjadi tren atau habit baru beli minyak goreng dalam kemasan. 2014, kemudian 2017 1 April khususnya ini mulai diberlakukan, mulai ada monitoring pengurangan jumlah minyak curah sehingga akhirnya di 2021 Januari ini diputuskan untuk menjadi program wajib, dan program wajib ini pun juga tanpa masa transisi. Jadi mau tidak mau 1 Januari 2020 hingga tinggal beberapa bulan lagi sebelum 2019 ini berakhir, ini harus dilaksanakan dan direalisasikan. Bagaimanakah dengan kalangan industri? Kalau kita lihat Aprindo, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia pun menyambut dengan baik program ini. Bahkan tadi beberapa pengusaha sudah rela untuk mengurangi labanya demi bisa menciptakan minyak goreng dalam kemasan. Kita kawal bersama dan semoga menjadi habit baru yang menyehatkan kita semua beli minyak goreng dalam kemasan.